satu topik ya mengenai Allah menuntun umatnya. Saya senang sekali untuk membagikan kisah tentang bangsa Israel. Ya, di mana kalau kita melihat cerita-cerita di Alkitab ini adalah cerita-cerita yang setiap hari kita akan dari beberapa saya baca ke Wahyu. Ya kalau kita walaupun kita setiap tahun baca ayat 6 ataupun kita bisa mendapatkan insight atau pemahaman yang berbeda. Ya, jadi firman Tuhan ini tidak ada sesuatu hal yang halo, suara saya hilang, masih oke? Masih oke, masih. Agak pecah-pecah dikit Oke, tapi nggak masih apa-apa. oke. Oke. Ya, oke. Teman-teman, mari kita buka dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Di sini lihat bagi sebelakang dari kisah dalam Keluaran pasal yang ke-17 ini, latar belakangnya adalah bagaimana bangsa Israel itu menjadi budak di tanah Mesir ya. Kurang lebih sekitar 430 tahun. Oke. Nah, kemudian ketika mereka keluar, ada 10 tulah yang ditujukan oleh Allah kepada Firaun dan bangsanya. Oke, kalau kita mau melihat 10 tulah itu ada di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ya, teman-teman bisa sambil membacanya nanti. Ya, kalau kita melihat tulah-tulah itu, ya, kita akan membuka Alkitab sebentar, sedikit kita akan flashback. Kalau kita melihat tulah itu, yang pertama itu adalah tulah pertama air menjadi darah ya. Yang kedua tulah katak. Yang ketiga tulah nyamuk. Yang keempat lalat pikat. Yang kelima penyakit sampar pada ternak. Yang keenam bara. Yang ketujuh hujan es. Yang kedelapan belalang. Yang kesembilan gelap gulita. Dan tulah yang ke-10 adalah yang paling sangat mengerikan, kematian anak sulung. Nah, ini adalah latar belakang bagaimana Tuhan memimpin umatnya untuk keluar dari bangsa Mesir atau dari perbudakan. Bisa teman-teman bayangkan nggak 430 tahun menjadi budak ya? Bagaimana mental mental budak ya? Nah, kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah di sini adalah pasca pertama dilaksanakan. Ya, ketika mereka mau keluar, mereka memotong eh, domba jantan sebagai lambang dari Kristus dan darahnya ditaruh di pintu-pintu rumah supaya ketika malam hari ketika malaikat itu lewat, maka barang siapa yang kedapatan menaruh darah di ambang pintu rumahnya, maka malaikat akan melewatinya sehingga tidak terjadi kematian di dalam rumahnya. Nah, kurang lebih sekitar 600.000 laki-laki dewasa saja ya, itu hanya laki-laki dewasa. Ya, kurang lebih sekitar 2 juta orang yang meninggalkan Mesir. Ya, kalau kita melihat, saya kan tinggal di Batam ya, jadi rumah saya di Batam. Kalau tahun 2024, penduduk Batam itu sekitar 1,6 juta. Ya, jadi kalau bisa dibayangkan beda-beda tipis berarti satu orang, semua orang yang ada di Pulau Batam pergi gitu ya, meninggalkan Pulau Batam. Nah, kira-kira begitulah gambarannya, begitu banyaknya umat yang keluar untuk melewati tanah Mesir ini untuk mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Ya. Nah, kalau kita baca dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 ya teman-teman ya. Keluaran 13 nanti Sis Dita mungkin boleh share ayatnya. Keluaran 13 ayat 17 sampai yang ke-18.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, jadi kalau kita melihat Alkitab kita yang punya peta ya, atau kita melihat peta di Alkitab kita atau di Google ya, bahwa sebenarnya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu sebenarnya dekat ya. Ada dua jalan menuju tanah perjanjian itu. Yang pertama, jalan tembus atau jalan darat ya, itu namanya jalan Kanaan, dilalui orang. Ya, itu jaraknya bisa ditempuh kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Ya, ya kurang lebih sekitar 4 bulanan lah ya. 4 bulanan mereka harusnya sudah tiba di tanah perjanjian. Ya, kurang lebih 400 kilometer. Oke. Lewat pesisir pantai utara Laut Tengah. Nah, tetapi mereka harus masuk ke daerah orang Filistin kalau mau dekat jalur shortcutnya. Tetapi ada ini jalan yang instan ya, tetapi ada jalan yang membutuhkan proses yang lebih lama, yang jalan kedua. Ya, jalannya harus memutar dulu. Oke, dan ditempuh kurang lebih 40 tahun. Ya, ribuan kilometer lewat padang belantara, laut, sungai, gunung, dan rawa-rawa. Dan kota-kota bangsa lain. Nah, jadi dua jalan ini, jalan yang pertama itu secara instan, cepat, tiba, shortcut, sampainya cepat, kurang lebih 4 bulanan. Tetapi jalan yang satu lagi itu 40 tahun. Tuhan bawa mereka mutar-mutar. Ya. Kenapa sih harus mereka berputar-putar ya kan? Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 13 tadi ayat 17, Tuhan berfirman begini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir, ke Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron. Allah mengizinkan orang Israel secara bertahap menghadapi kesulitan agar mereka bertumbuh dalam kebenaran. Ya, 430 tahun ditawan di Mesir, kebenaran mereka itu sudah hilang. Jadi mereka sudah nggak tahu lagi Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub itu seperti apa. Ya, jadi mereka sudah banyak menyembah-nyembah dewa-dewa, karena mereka juga kawin campur dengan bangsa Mesir. Jadi sudah hilang gitu, sehingga ini yang Tuhan mau ubah paradigma mereka, mindset mereka. Untuk mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ya, ada jalan-jalan penyangkalan diri yang harus kita lawan. Kedagingan ini harus dilawan untuk mengikut Tuhan. Ya, Allah mengajarkan kepada orang Israel untuk selalu mau dipimpin dan bergantung kepadanya. Nah, sebenarnya secara teori sangat gampang ya teman-teman ya untuk mengikut Tuhan ya. Ya, kita tahu kita sering ke gereja, kita sering baca Alkitab, kita merasa gampang mengikut Tuhan secara teori, tetapi pada prakteknya ya memang kalau mau mengikut Tuhan itu kita akan menjadi musuh dunia. Ya, karena kebenaran Tuhan itu tidak datang dari dunia ini, sehingga ketika kita
shining ketika kita menerapkan konsep hidup surgawi di dunia ini, ya tentunya akan bertentangan dengan dunia. Ya, sepakat ya. Sama seperti yang Yesus katakan, aku tidak datang dari dunia, sehingga dunia tidak mengenal aku. Nah, kalau kita melihat kenapa sih Tuhan kok membawa putar-putar ya kan? Apakah Tuhan tidak tahu arah? Apakah Tuhan linglung, tidak bisa baca Google Maps dan sebagainya? Tetapi dalam Yesaya 5 ayat 8 dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini ayat favorit saya ya, ketika lagi down, ketika lagi banyak pikiran. Terkadang saya merasa lebih pintar daripada Tuhan. Tetapi kita diingatkan kembali ya teman-teman ya, bahwa siapa bosnya gitu. Ya Tuhan kita, dia yang tahu yang terbaik untuk kita, jalan hidup kita. Ya, kadang mungkin kita marah sama Tuhan ketika kita doa A tidak pernah dijawab, ya kan? Nah, tapi Tuhan bilang sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Junianson, ya kan? Dan jalanmu bukanlah jalanku. Kita memakai jalan masing-masing, teman-teman. Ya. Dalam Amsal 19 ayat 21, boleh di-sharing ayatnya. Amsal 19 manusia, tetapi terlaksana. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam Keluaran 13 tadi, mereka membawa tulang-tulang Yusuf. Ya, Yusuf ini adalah anak dari Israel, Yakub ya. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Nah, jadi Yusuf ini yang tadinya jadi gubernur di Mesir, menjadi orang percayaan tahun. Ketika dia wafat, sebelum dia wafat, nanti pergi negara ini, tanah Mesir ini, jangan lupa ya bawa tulang-tulangku. Karena apa ya? Karena Mesir itu hanya tempat sementara mereka. Mereka sudah mendengar janji bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Nah, jadi Halo, Bro Ju. mereka, halo, tes. Ya, Oke, sudah? Oke. ya udah. Mengapa tulang-tulang Yusuf ini harus dibawa, teman-teman? Yang pertama, karena perjanjian Yusuf ya. Yusuf ingat kepada janji nenek moyangnya bahwa negeri perjanjian yang Allah janjikan itu bukan Mesir, tetapi tanah Kanaan. Oke. Yang kedua, dalam Ibrani 11 ayat 22 dikatakan, karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Nah, jadi dicatat dalam Ibrani 11 ayat 22 ya teman-temannya, karena iman. Jadi Yusuf ini punya iman. Suatu hari nanti bangsa Israel ini akan pergi meninggalkan tanah Mesir sesuai dengan janji Tuhan. Ya, jadi kan sudah turun-temurun diceritakan ya bahwa mereka akan menduduki tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan itu kepada mereka. Ya kan? Nah, sehingga sebelum Yusuf mati, ya dia berpesan, jangan lupa ya bawa tulang-tulangku, karena aku percaya bahwa suatu hari nanti kita akan menginjak tanah Kanaan. Ya. Nah, jadi dalam Ibrani 11 ya, mencatat ciri-ciri pahlawan iman. Oke. Yusuf ini adalah pahlawan iman. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini.
Ibrani 11 ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, jadi Yusuf ini pahlawan iman yang nggak pernah melihat tanah perjanjian itu, tapi dia punya iman. Aplikasinya apa teman-teman? Yang serupa dengan kita. Aplikasinya kita pun belum melihat tanah perjanjian itu ya. Yaitu kalau tanah perjanjian secara rohani kita yaitu surga nanti ya, atau Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah janjikan. Kita punya iman, kita belum pernah, ada yang udah pernah ke surga? Belum ada ya? Belum ada kan? Ya mungkin ada pendeta-pendeta yang mengaku sudah pernah ke surga. Tapi kalau saya belum pernah ke surga teman-teman. Nah, jadi kita belum pernah lihat surga itu seperti apa, tetapi kita hanya tahu cerita surga dari Alkitab dan kita imani. Ya. Jadi kita hanya merindukan surga itu seperti apa. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, jadi di dunia ini pun kita bukan tempat tinggal kita yang tetap. Kita hanya sebagai musafir di bumi ini kan. Sehingga kita mencari kota yang akan datang itu yaitu Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Oke. Mari kita lihat lagi dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya. Lambang dari tiang api dan tiang awan adalah penyertaan Tuhan. Jadi ketika mereka berkemah, ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka mereka berhenti untuk berkemah. Ketika tiang itu bergerak, maka pun mereka akan mengikuti kemana tiang itu atau segumpalan awan lah ya, kalau kita katakan kayak awan menyerupai api, menyerupai awan yang menuntun perjalanan mereka. Mungkin kita bisa bayangkan ya bagaimana tiang yang begitu besar ya. Ketika mereka siang hari tidak kepanasan, ketika mereka malam hari itu tidak tersesat atau mereka tidak gelap gulita. Luar biasa ya teman-teman ya. Ya tidak ada dewa-dewa yang istilahnya kalau zaman dahulu kan mungkin bangsa-bangsa di sekitarnya melihat, wah gila ya, dewa kita nggak bisa kayak gini loh. Pasti kan mereka berpikir seperti itu kan. Nah, tetapi mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah mereka ya, sebagai lambang dari cinta Tuhan. Nah, aplikasi buat kita, rekan-rekan sekalian, kita adalah umat bangsa Israel, ya. Dalam hal ini, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang sedang berjalan kepada tanah perjanjian. Apa itu tiang itu tadi? Yaitu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Sis Ignes, saya, dan teman-teman kita semuanya yang ada, yang ikut di Zoom ini. Bacalah Alkitab kita pagi, siang, sore, malam hari, subuh hari, untuk kita memohon perlindungan daripada Tuhan. Ya. Dalam Alkitab, api itu melambangkan roh, ya. Tiang awan dan tiang api adalah penggenapan dari apa yang disebut dengan air dan roh. Oke. Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, jadi lambang dari air dan api. Ya, air dan roh atau api ya.
Jadi kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Artinya kita melewati suatu proses kehidupan, ya, kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, kita hidup baru, kita mengalami suatu pembaharuan, hidup di dalam roh, teman-teman. Hidup di dalam roh itu apa? Artinya kita mematikan semua kedagingan kita. Saya pun masih bergumul, dan kita semua pun pasti masih bergumul untuk mengalahkan dengan yang namanya kedagingan. Ya, saya sering baca-baca buku ataupun lihat-lihat di literatur yang lain, bahwa katanya konsep dari kesadaran yang tingkat tinggi itu adalah ketika kita sudah tidak kita tidak memperdulikan lagi hal-hal materi duniawi gitu ya. Jadi kalau kayak zaman-zaman dulu ada para biksu, para rasul ya, atau kayak Siddhartha Gautama, mereka meninggalkan yang namanya kesenangan dunia ya, untuk satu tujuan mengosongkan diri gitu. Ada hal yang bagus yang kita bisa dapatkan ya. Contohnya kita mematikan dari hal-hal duniawi seperti rasul-rasul ya, 12 murid, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan keluarganya, mereka datang kepada Yesus dengan satu tujuan untuk mematikan diri mereka untuk satu misi, yaitu membawa berita kerajaan surga ya. Jadi proses kehidupan yang penuh tantangan akan membentuk kita menjadi anak Allah yang kuat. Jadi teman-teman jangan takut ketika kita ada masalah, kita lagi patah hati, broken heart, atau tidak punya pekerjaan, ya, jangan takut. Itu adalah suatu proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, ya. Karena percayalah, Tuhan akan selalu menolong kita. Saya sudah saksikan sendiri bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sekarang berumur 36 tahun, banyak pasang surut kehidupan yang saya alami, tetapi Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup sampai hari ini, dan saya sudah sangat banyak melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, yang saya bisa saksikan kepada teman-teman semua. Dan saya juga yakin dan percaya kita semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini, kita juga memiliki kisah perjalanan kita masing-masing ya, pada Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita mulai dari kita bayi sampai pada hari ini tanggal 18 Maret 2025 ya. Dunia ini bukan milik kita, teman-teman. Dunia ini bukan rumah kita. Ya, tunduklah dalam tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan dan urapan dari Roh Kudus. Ya. Ingat ya, jika kita belum dibaptis dalam air dan kita belum dibaptis dalam api, dalam arti penyucian ya, kita hidup melalui roh ya, kita hidup baru, maka kita tidak bisa melihat kerajaan surga. Nah, ini sangat, kalau bisa dibilang, suatu hal yang sudah Tuhan benar-benar strict ya kayaknya ya. Ya, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya dia belum bisa melihat kerajaan surga. Jadi artinya apa, teman-teman? Ya, berikanlah dirimu untuk dibaptis dan hidup baru untuk mengikut Tuhan. Jadi biarlah renungan yang singkat ini menjadi suatu pelajaran buat kita ya, teman-temannya, bahwa jangan khawatir akan kehidupan kita, sebab ada Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang sama juga yang akan menuntun kehidupan kita.